menanam padi dari awal ini memerlukan perencanaan yang baik, teman, untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu apa langkah-langkahnya di persiapan? Yang pertama adalah persiapan lahan. Apa yang kita lakukan di persiapan lahan? Yang pertama itu adalah kita bersihkan lahan dari gulma atau tanaman liar. Bajak sawah tujuannya apa? Untuk mengolah tanah, kan juga untuk menciptakan struktur tanah yang baik untuk akar padi. Jangan lupa menambahkan pupuk organik ya kalau belum perlu, atau pupuk dasar seperti urea, TSP atau KCL sesuai kebutuhan tanah. Itu di persiapan lahan. Kemudian kita sampai kepada tahap berikutnya, yaitu penanaman benih. Apa yang kita lakukan? Kita harus memilih varietas padi yang sesuai, sekali lagi yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim. Kemudian kalau perlu rendam benih padi selama 24-48 jam. Tujuannya apa? Supaya untuk memacu merangsang perkecabahan, sekaligus untuk menseleksi bibit mana yang unggul dan mana yang tidak unggul. Kemudian setelah itu tiriskan dan biarkan berkecambah ini selama ya kira-kira 2 hari sampai 3 hari lah. Setelah itu sebar benih di persemaian dengan jarak yang cukup agar tidak terlalu padat. Itu teman-teman pada tahap penanaman benih. Kemudian kita sampai kepada tahap pemindahan benih. Nah, setelah bibit berumur ya sekitar 21 sampai 30 hari, ada yang 17 hari, ada yang 25 hari ya, yaitu opsional ya. Pindahkan ke lahan utama. Dan juga pastikan jarak tanam yang sesuai. Ya biasanya ada yang sekitar 25 cm atau 20 cm agar tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Itu di tahap pemindahan bibit. Kemudian tahap pengelolaan air, pertahankan ya ketinggian air di sawah itu ya sekitar 2-5 cm agar tanaman padi tidak kekurangan air tetapi juga tidak terlalu tergenang, karena ini masih kecil. Kalau nanti tergenang maka itu akan tidak kuat akarnya ya. Kemudian di tahap berikutnya itu adalah tahap pemeliharaan. Apa yang harus kita lakukan dalam tahap pemeliharaan? Kita lakukan pemupukan tambahan sesuai tahap pertumbuhan padi seperti saat vegetatif dan generatif. Kemudian untuk hama, kendalikan hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida ataupun metode alami seperti musuh alami gitu ya. Kemudian yang keempat, bersihkan gulma secara berkala. Kenapa? Untuk mencegah kompetisi nutrisi ya. Dipanen dilakukan saat bulir padi telah masak sempurna, yaitu sekitar 90% bulir telah berwarna kuning. Saya kira ini tahapan-tahapan dalam menanam padi semoga bisa memberikan manfaat khususnya pada diri saya dan umumnya pada pemirsa, pada para petani ataupun siapa saja yang menjadi pegiat petani. Itu langkah-langkahnya ya, nanti di dalam prakteknya ya kita harus meneliti betul apa yang kurang di dalam pemeliharaan, apa yang kurang dalam jarak panen, juga apa yang kurang dalam pemberian benih. Saya kira itu, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.